Halo semua, kembali Dunia Bidan akan mengupas tuntas buku KIA. Dan kali ini kita akan mengupas tentang tadadada. Oke, di part yang kedua ini kita akan mengupas halaman 4 dan halaman 5. Oke, kita mulai aja langsung ya. Di sini ada perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari itu dari makanan ya. Makanan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan si janin ya. Jadi ibunda harus makan makanan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang, oke? Jadi antara karbohidrat, protein, vitamin, susu semuanya adalah berimbang. Seberapa banyak? Kalau kita biasanya ya, yang normal itu kan 3 kali sehari ya porsinya. Kalau ketika ibu hamil, terutama kehamilan tua, itu bertambah 1 porsi. Jadi usahakan bisa 4 kali dalam 1 hari. Selanjutnya kita membahas tentang istirahat cukup ya, istirahat cukup, di mana ibu hamil itu membutuhkan istirahatnya paling tidak kalau malam itu 6 sampai 7 jam, oke. Posisinya itu berbaring, bukan berbaring telentang ya, tapi miring, oke. Miring ke kiri. Nah, ini seperti ini nggak boleh, jadi terlentang lebih dari 10 menit itu nggak boleh. Ceritanya gini ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ini saya ibaratkan ini adalah seorang ibu hamil ya. Jadi bayi ini adalah ibu hamil boneka ini. Nah, di ibu hamil itu ya, manusia itu di sini ada pembuluh darah besar ya, mengaliri uterus ini ya. Ini pembuluh darah besar ini. Nah, di sini adalah bayinya ya, ini rahimnya. Jadi ada di belakang rahim. Jika terlalu lama ya, ibu dalam posisi terlentang seperti ini, maka berat janin ini akan menekan pembuluh darah sehingga aliran darah yang menuju ke rahim ya, itu ke uterus itu akan sangat terganggu. Nah, di sini maka dibatasi tidak boleh lebih dari 10 menit. Oke, paham ya? Nah, ini di daerah malaria, yang endemis malaria itu harus menggunakan kelambu atau insektisida supaya untuk menghindari gigitan nyamuk berbahaya, karena kalau seorang ibu hamil terkena malaria dia bisa terjadi abortus atau persalinan prematur. Oke. Selanjutnya bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu. Ajak janin untuk berbicara pada usia kandungan mulai dari 4 bulan. Oke. Nah, berikutnya yaitu kebersihan diri. Kebersihan diri di sini mandi pakai sabun, sikat gigi, bersihkan payudara, dan nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya membersihkan payudara pada ibu hamil di season yang selanjutnya ya. Jadi bukan di sini. Untuk membersihkan payudara dan daerah kemaluan itu ada caranya sendiri. Untuk payudara tidak boleh menggunakan sabun yang terlalu kuat ya, jadi nanti bisa terjadi iritasi, berbahaya sekali. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari, pagi dan sore ya, terutama pakaian dalam, karena pakaian dalam itu bisa menjadi media masuknya kuman, terutama masuk ke dalam vagina. Periksakan gigi ke fasilitas kesehatan atau ke dokter gigi. Pada saat ibu hamil ini melakukan ANC terpadu juga akan diperiksa untuk giginya. Oke, selanjutnya. Nah, ini informasi yang ditunggu-tunggu. Bagaimana dengan hubungan seksual ya antara suami istri? Selama kehamilan itu boleh ya, hubungan suami istri itu boleh, asalkan tidak ada komplikasi ya. Jadi tidak ada perdarahan pada ibu hamil ya. Perdarahan mulai dari kecil sampai besar itu termasuk sangat berbahaya pada ibu hamil ya. Terus berikutnya itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik, ibu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari ya, asalkan tidak terlalu berat ya. Terus juga melakukan senam hamil. Senam hamil tidak harus pergi ke tempat
senam hamil ibunda bisa lakukan sendiri di rumah juga dengan berbagai macam tutorial, tapi perhatikan ini sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Oke. Nah, yang berikutnya adalah apa sih yang harus dihindari selama kehamilan ya, selama hamil. Tidak boleh bekerja terlalu berat ya, untuk yang pertama. Yang kedua yaitu tidak boleh merokok ataupun terpapar asap rokok. Bagaimana kalau suami saya merokok? Nah, jadi usahakan suami kalau merokok ya, terutama pada saat hamil itu suami merokok di luar ruangan. Jadi ketika masuk dia sudah tidak merokok lagi. Jangan sampai merokok di dalam rumah atau bahkan yang paling berbahaya merokok di dalam kamar karena asapnya bisa dihirup oleh ibu hamil. Terus minum minuman bersoda dan beralkohol, juga jamu ini kita nggak tahu kandungannya apa saja, kita nggak tahu. Jadi ini sangat tidak direkomendasikan untuk ibu hamil minum jamu. Berikutnya yaitu ini, tidur terlentang lebih dari 10 menit terutama pada usia kehamilan tua ya. Jadi kalau usia kehamilan lebih dari 6 bulan itu tidak disarankan untuk atau dilarang ya, justru dilarang tidur terlentang lebih dari 10 menit. Jadi boleh terlentang tapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Tadi sudah saya bahas mengapa ya. Berikutnya yaitu ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Beberapa obat itu bisa mengakibatkan kecacatan pada janin ya, bisa menyebabkan abortus, juga bisa menyebabkan seperti golongan tetrasiklin, itu bisa mengakibatkan gigi bayi ya nantinya, padahal minumnya pada saat hamil ya, tapi ketika keluar bayinya nanti besok kalau sudah keluar gigi itu giginya menjadi kecoklatan ya. Juga stres, jaga ibu hamil dari stres ya, jadi upayakan bisa rileks. Bisa ibu upayakan apa saja yang bisa menyenangkan karena stres sangat mempengaruhi kondisi janin, terutama psikologis bayi ya, psikologis janin yang ada di dalam kandungan. Oke, demikian tadi yang bisa disampaikan oleh dunia bidan. Apabila ada yang perlu didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar ya. Apabila Anda merasa ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ya. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, di-like juga. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.